selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham. Yang pertama BBYB, kedua SAME, ketiga MPPA, keempat AGI, kelima BGTG, keenam Baca, dan ketujuh SCMA. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BBYB yang hari ini ditutup naik 8,92% ke harga 1.830. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kemarin BBYB arah ya, hari ini lanjut naik. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBYB didistribusi, tapi hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Jadi seimbang, cuman broker MG hari ini distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBYB hari ini membuat gap up dan membuat candle, ya bisa dibilang ini spinning top ya, spinning bullish karena dia rebound dan ada gap yang cukup lebar. Jadi kemungkinan besar gap tetap akan ditutup ya. Jadi bagusnya sih BBYB ini koreksi dulu karena dia baru breakout dengan volume besar ya. Ya harusnya 1600 ini akan menjadi support yang bisa dipertahankan. Jadi mending kalau dengan kondisi seperti ini beli BBYB itu tunggu dia koreksi. Atau di area dia menutup gap ini di 1660 atau di 1650 bisa spekulasi buy, tutup atau turun dari 1600 cut loss seperti itu aja. Kalau beli di harga sekarang itu jauh dari supportnya. Nih cut lossnya 14% ya. Cut loss mepet bisa ya, bisa cut loss mepet, cuman resiko bisa ke trigger. Jadi daripada Bapak Ibu ke trigger sering cut lossnya, mending belinya nunggu dekat support atau kemarin pas dia breakout itu beli. Jadi seperti itu untuk BBYB ya, mending belinya nunggu koreksi karena BBYB arahnya masih ke atas. Ini bisa dikatakan juga swing low-nya di 1200 nih ya. Ini bisa swing low, ini dia naik, turun, dan ini bisa membentuk wave 3. Harusnya bisa breakout 2050. Cuman ke sana ada prosesnya. Mungkin dia turun dulu baru naik. Bisa seperti itu ya. Jadi belinya di bawah aja, jangan dikejar harga. Kalau Bapak Ibu siap dengan resiko disiplin cut loss ya boleh kejar harga. Cuman resikonya ya cut loss mepet ya, dan kemungkinan besar sering cut loss. Jadi seperti itu, apalagi kan pergerakan BBYB ini volatile naik turunnya ya. Kalau bisa memantau market sih nggak masalah, cuman ya harus cepat mainnya ya. Untuk BBYB kalau Bapak Ibu untuk swing trade, untuk di hold ya belum, harga sekarang belum ideal. Kalau dia koreksi di 1650 1660 ya bisa masuk dengan skenario jebol 1600 cut loss seperti itu ya. Jadi target terdekat BBYB itu 2000 sampai 2050. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada SAME yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 1,78% ke harga 550. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SAME diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SAME hari ini koreksinya dengan volume kecil, tapi dia juga reboundnya kemarin dengan volume kecil. Dan seharga sekarang itu kurang ideal untuk spek buy, karena di pertengahan mending spek buy SAME ini sekalian di atas 580 ya. Ini kejauhan nih di 580. Kalau sudah breakout 580 coba spekulasi buy dengan target 640. Dengan skenario kalau buy on breakout dia tutup di bawah 580, udah cut loss saja. Jadi seperti itu untuk strategi SAME. Atau kalau dia dikasih koreksi ke 520 sampai 515 ini baru spekulasi buy di bawah aja. Dekat-dekat support ini spekulasi buy, jebol support cut loss. Karena kemungkinan juga SAME kalau gagal breakout 580 dia bergerak sideways di range harga ini. Supportnya 500 dan resistennya 580. Seperti histori sebelumnya ini. Yang penting sabar, jangan terlalu maksa masuk ya. Kalau Bapak Ibu bisa main cepat ya boleh juga masuk di harga pertengahan seperti ini juga bisa profit. Cuman yang nggak bisa main cepat dan juga nggak rela cut loss ya
sebaiknya jangan. Mending kalau profil resiko Bapak Ibu seperti itu, belinya dekat support, nunggu dia koreksi dekat-dekat support, beli dengan skenario jebol support, ya udah cut loss. Karena indikator MACD juga masih membentuk dead cross, masih mengarah ke bawah, dan jarak garis biru dan merah juga cukup lebar. Jadi belum ada sinyal yang bagus kalau dari indikator. Ya kalau saya lihat nunggu di atas 580 ini menurut saya cukup menarik untuk SAME ya. Jadi seperti itu untuk SAME. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada MPPA yang hari ini terkoreksi cukup dalam 3,65% ke harga 790. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPPA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA hari ini koreksinya memang dia membentuk candle bearish angle pink. Candle hari ini menutup penuh candle body sebelumnya. Tapi ya cukup aman. Yang penting MPPA ini nggak jebol dari 740 atau ya 770 lah. Batas resiko 740. Ini jangan sampai dijebol. Kalau Bapak Ibu ada yang beli di harga atas karena dia gagal melanjutkan kenaikan, ya bisa price down di sekitaran 760. Dengan skenario jebol 740 cut loss saja. Nah, jadi seperti itu ya. Ya harusnya MPPA ini besok ada rebound biar lebih aman. Karena kenapa? Karena dia tutupannya hari ini sama harga open hari sebelumnya. Walaupun dia membentuk low, tapi harga penutupannya masih sama. Jadi masih bisa ada peluang rebound. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy di harga sekarang, agak dalam cut loss-nya ya. Nih, kalau saya sih cut loss saja kalau turun dari 775 ya, bisa cut loss di 770, 775, pokoknya turun dari 780 cut loss saja untuk MPPA daripada dibawa turun lebih dalam nih 6%. Saya lebih suka cut loss tipis, nanti buyback di bawah. Kalau memang arahnya ke atas, dia nggak akan tutup di bawah 780 ya untuk MPPA. Kalau dengan kondisi karakter MPPA ya cut loss saja kalau tutup di bawah 780, bisa di 775 atau 770. Nanti buyback sekalian di bawah di 745 atau 750. Kan lumayan safe, sekitar 3% kerugian. Jadi seperti itu, MPPA harusnya masih bisa ke atas karena ini kan sudah terbayar double topnya. Skenario double topnya ini udah dibayar MPPA ya. Ini dia juga sudah false breakdown dari supportnya 740-nya. Ini arahnya ke atas, cuman perlu waktu dan juga ya ada prosesnya naik ke atas. Yang penting jangan sampai jebol lagi. Kalau dia jebol lagi 740, ya udah cut loss saja. Kalau yang ada pegang dan belum cut loss di 780. Seperti itu untuk MPPA. Seminggu ke depan masih ada peluang sepertinya uji 840 sampai 880. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada AGII yang hari ini ditutup terkoreksi 2,2% ke harga 1320. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ya sedikit distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau dengan formasi candle seperti ini, AGI bisa dikatakan gagal breakout. Jadi peluang AGI turun ya. Terdekat itu memang ada support minor di 1300. Kalau itu di breakdown dia akan kembali ke bawah ke 1200 dan ya bisa membentuk pola dead cat bone seperti gambaran saya kemarin. Itu kan dia mantul dari support terus naik, terus gagal breakout 1380 sampai 1400, dia turun lagi. Jadi besok arah AGI masih potensi ke bawah. Jadi wait and see aja dulu. Kalau saya ya best buy-nya di 1200 sampai 1220. Kalau beli di 1300 ini nanggung. Kalau Bapak Ibu yang mau juga ya silahkan aja. Yang penting disiplin cut loss. Karena kalau beli di 1300 nggak pakai cut loss, dibawa turun bisa sampai 5%, 6%. Mending cut loss dulu 1-2%, nanti buyback di bawah. Jadi seperti itu. Ya, tapi kembali lagi ke masing-masing. Kalau saya lihat arah AGI potensinya masih bisa ke bawah, kecuali besok dia rebound dan langsung breakout. Kalau dia besok candlenya merah lagi, apalagi tutup di bawah 1300, peluang besar ke 1200.
200. Seperti itu untuk Agi ini dalam kondisi downtrend, tapi bisa aja nanti dia bergerak sideways di range harga supportnya 1200 dan resistennya 1380. Seperti itu untuk Agi. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BGTG yang hari ini ditutup terkoreksi 2,81% ke harga 276. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BGTG didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BGTG hari ini koreksi ya wajar. Dia koreksi setelah 2 hari dia naik yang cukup tinggi. Hari pertama 10%, di hari Jumat, hari Seninnya 14%. Jadi dia udah naik 24%. Ya wajar kalaupun koreksi. Kalaupun besok masih koreksi juga masih wajar. Yang penting nggak jebol 262. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Kalau ke 262 itu cut loss-nya masih sekitar 6-7%. Nih, target profit 300. Kalau saya targetkan profit 300. Risk reward-nya masuk 1:1. Tapi alangkah bagusnya kalau besok dia koreksi dulu. Tadi yang harusnya bagus ya, kalau Bapak Ibu tadi ada melihat atau memantau BGTG, tadi bisa beli di sekitaran 270 sampai 272. Nah, ini bagus area support, cut loss-nya tipis. Ya kalau besok dikasih koreksi lagi ke 270, yaitu coba aja ambil dengan skenario kalau dia jebol support atau tutup di bawah 262, ya udah cut loss, nggak usah mikir, nggak usah berharap besoknya rebound. Kalau besoknya rebound berarti nggak rezeki itu aja ya. Kalau selalu berharap ya selamanya nggak bisa juga trading dengan benar. Jangan ada pengharapan di trading. Ya trading itu lihat market naik ya kita ikut, market turun jual. Udah seperti itu aja ya. Jadi seperti itu untuk BGTG. Kalau dikasih koreksi 1 hari lagi itu bagus, dan hari besoknya dia baru rebound, itu lebih menarik menurut saya. Tapi bisa aja dia besok langsung rebound, ya tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya. Tapi kalau dilihat arah BGTG masih ke atas, potensi masih bisa uji all time high-nya di 330 sampai 340. Karena ini bisa juga dia membentuk swing low baru ini. Impulsive web 1, nih web 2 di 220, ini dia dalam pembentukan web 3. Seperti itu ya. Jadi cukup menarik, yang penting jangan sampai jebol lagi 262. Jadi seperti itu untuk BGTG. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada Baca yang hari ini ditutup naik tipis 0,95% ke harga 530. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Baca didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Baca hari ini juga ya lumayan bagus. Dia membuat candle hammer, ya jadi masih mau naik. Dan juga Baca kalau besok dilihat indikator MACD sudah membentuk golden cross, harusnya masih bisa lanjut. Tapi uji dulu, resisten terdekat itu di 545 sampai 550. Kalau mampu dilewati ya Baca bisa sampai 600. Dan juga menurut saya juga masih aman. Baca bisa dibilang juga akan kembali uptrend. Yang penting nggak jebol supportnya 490 sampai ya 500 lah anggap supportnya. Ini kalau dilihat nih ya. Jadi 500 supportnya jangan sampai dijebol oleh Baca. Bagaimana apakah bisa spekulasi buy? Sekarang sudah jauh dari support. Kalau tadi diperhatikan itu yang bagus, belinya dekat support. Beli di 510, 515 udah lumayan kan profit tarikannya hari ini. Jadi seperti itu. Untuk Baca ya kalau mau beli ya tunggu dia koreksi lagi sedikit. Siapa tahu besok dia volatile, dibawa turun dulu terus ditarik naik, ya bisa aja beli di 515, 520. Cut loss kalau tutup di bawah 500. Bisa seperti itu. Untuk Baca arahnya sepertinya masih bisa ke atas dan target saya bisa sampai 600. Kalau nggak minggu ini ya minggu depan. Tapi kemungkinan minggu ini bisa ya. Tapi disclaimer on, analisa saya juga bisa salah. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada SCMA yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 1,55% ke harga 1.900. Kalau dilihat transaksi asing, net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, SCMA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SCMA juga bagus ya, 2 hari koreksi dengan volume kecil, dan kemarin juga dia reject EMA 60-nya garis hitam. Hari ini dia sempat sentuh kemudian mantul. Dengan kondisi seperti ini ya besok harus rebound. Kalau besok dia candle merah lagi arahnya ke 1800, itu peluang bagus juga. Kalau dia candle merah, yang ketinggalan bisa ikutan coba antri di 1850 atau disesuaikan aja yang dekat-dekat support dengan skenario jebol support cut loss. Tapi kalau saya lihat kecil kemungkinan kalau sampai SCMA jebol support. Jadi best buy-nya memang di area 1800 seperti analisa saya minggu lalu ya. SCMA itu menarik kalau sudah di atas 1800. Jadi seperti ini. Ya kalau yang punya dari darah bawah dari 1700, kalau besok SCMA tutupnya di bawah EMA 60-nya ini di bawah 1900 ya TP dulu, nanti buyback di 1800 sampai 1850, disesuaikan aja. Dan juga SCMA sudah membayar target penurunan double topnya ya. Nih 1700 penurunannya itu udah dibayar dan dia kembali rebound setelah membentuk swing low. Ini bisa dikatakan swing low. Jadi seperti itu. Memang kalau ditarik dari atas ini kan patah, tapi dia punya tarikan lagi seperti ini. Jadi ya bisa dikatakan masih uptrend. Jadi seperti itu. Untuk SCMA ya cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa cuan.